Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini artinya zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi itu di tengah-tengah, satu untuk menyanyikan Allah, kedua berkaitan dengan masyarakat. Nanti kita akan membahas lebih dalam khusus nanti seperti apa persoalan zakat itu, hukum zakat, dan insya Allah mari kita sama-sama niatkan pada siang hari ini untuk ibadah takarub mendekatkan diri kepada Allah. Langsung dengan beliau nanti kira-kira berapa menit? 5 menit juga boleh. Kata beliau slide-nya banyak mas, itu sekitar 200 slide. Kita ambil yang penting-penting aja nanti berapa yang sekiranya kira-kira disepakati asar apa sebelum asar gitu. Harus ada sepakat dulu. Kultum kuliah 7 menit gitu. Kuliah 7 menit. Berarti sebelum adzan asar kita sudah selesai lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan. Biar acara ini lebih hikmah dan bermanfaat, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfirullah shiratal mustaqim. Untuk selanjutnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita ndonga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wa hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasul wa du'a al huda wa talatal khair ibtigha wajhillah mardati wa qurbi wa sawabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya Mas Zainal, sini aja saya menunjuk aleng-aleng. Mas Zainal saya suruh nyampaikan sendiri, katanya nggak pede. Nah, ini. Maka saya tanya yang dibutuhkan tentang fikih yang mana. Kabeh Gus, waduh lek kabeh ya pakai slide-nya ada 133. Tapi untuk menyingkat, kita sementara ke zakat fitrah dulu saja. Nanti kalau lebih-lebih kita baru bahas yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian, ini gak kena. Ya sebentar, ini keliru, salah pencet. Bentar. Ya nopo carane ngetokno slide iki. Aduh. Nah, ini ding. Zakat fitrah ini Ibnu Qutaibah menyatakan bahwa yang dimaksud zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, zakatun nafas, zakat batin. Istilahnya diambil dari kata fitrah. Dengan demikian zakat fitrah ini pembersih jiwa. Sebagaimana zakat mal itu ngersii harta.
karena dia itu disebut pembersih jiwa, maka zakat fitrah ini menjadi kewajiban semua, termasuk yang fakir miskin. Katakanlah mama fakir miskin itu malam hari raya hanya punya 1 kilo, besok hari dia hanya butuh setengah kilo, maka yang setengah kilo itu wajib dizakatkan. Ini zakat fitrah harus dipenuhkan sesuai dengan masing-masing orang. Dan yang punya kewajiban itu orang yang menemui 2 masa. 2 masa itu ketemu Ramadan dan ketemu hari raya. Kalau bulan puasa meninggal dunia berarti tidak wajib dizakati fitrah. Malam hari raya lahir berarti tidak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan bagi yang mempunyai ketemu 2 masa. Nah, yang salah satu hikmah fitrah itu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin dengan mencukupi kebutuhan mereka saat hari raya. Ben melok seneng-seneng gitu hari rayanya. Intinya itu, biar pas hari raya ikut seneng, ikut bahagia. Sing biasane pirang-pirang dino gak mangan dadi mangan karena dapat fitrah. Nah, bagi yang menunaikan tentu akan menjadi pembersih dari kekhilafan-kekhilafan saat berpuasa. Niki ada hadis Nabi. Jadi kita sing yang umum mustahik zakat itu ada kalimat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih. Dalam surat At-Taubah 60 itu juga nanti ketemu hadis yang disebut dengan hadis faradha Rasulullah SAW zakatal fitri tuhrotan liso'im minar rofati minar lahwi warrafas watuk matanlil masakin. Nah ini jadi idealnya kita berpuasa niku gak rasan-rasan, tapi wong kemenak niku lek gak ngrasani gak gaul. Apa meneh ketemu bolone, waduh ya apa kabare sing iki kok, waduh induing rasan-rasan. Nah itu menghilangkan pahala puasa. Lah nambel pahala puasa yang hilang karena kita ini jadi jamaahnya lambe turah itu adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah, itu disebut dengan tuhrotan liso'im minar rofas minal lahwi wal rofas, begitu pun. Nah Hanafiyah, menurut Hanafiyah kewajiban zakat fitrah itu berlaku bagi mereka yang mempunyai kekayaan yang senilai 1 nisab perak atau 543,35 gram. Itu kalau dikalikan katakanlah harga perak 1 gram itu 11.000 umpama, ya kisaran 6 juta 7 juta. Punya 6 juta 7 juta wajib zakat. Tapi 3 mazhab yang lain mengatakan wabe wajib. Berarti punyanya berapa? Aku duitnya mek 1 kilo, yo 1 kilo itu dikasihkan. Lah nanti mustahik yang menerima zakat iki kok mek 1 kilo, wonge isone zakat 1 kilo. Begitu. Nggak boleh diublak loh ya. Wis ben rata diublak ae ben rata bareng-bareng. Nggak boleh, haram. Ini ternyata kemarin hari Ahad saya ngisi di Lazisnu Blembeng itu ternyata masih banyak praktek menyampur beras zakat. Ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena kalau seumpama katakanlah Pak Taufik zakat, terus ternyata Pak Taufik yo gorem, duwe utang. Karena ketua koperasi kan gampang utangi gak ono sing ngeroban. Utang. Jadi kemudian
diberilah oleh Mas Zainal zakat. Kok itu ada 1 butir beras yang dari Pak Taufik, kembali ke Pak Taufik, zakatnya Pak Taufik gak sah. 1 butir saja. Opo meneh? Nah, niku makanya harus nek iso dijenengi Mas Zainal. Jadi semua orang yang berzakat, katakan zakat di sini. Sopo sing zakat? Sing duwe utang. Dikei beras. Fitrah sebagai ghorim, bagian ghorim. Nah, jangan sampai itu beras zakatnya itu didapat dari dirinya sendiri. Lalu dicampur aduk, niku pasti akan memungkinkan terjadinya percampuran. Nah, siapa muzaki itu? Zakat fitrah wajib ditunaikan atas dirinya, juga wajib ditunaikan atas orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk istri yang tertalak raj'i. Jadi wis ditalak. Kamu tak pegat, Jo. Tapi kok selama fitri masih dalam masa iddah, dia wajib juga diberikan zakat fitrah. Dalam hal zakat fitrah ini wong wedok enak. Jadi kewajiban zakat fitrah itu ada di tanggungan suami. Jadi meskipun jenengan kerja, gak wajib zakat dewe. Enak ini. Gak wajib zakat dewe. Jadi hatta seumpama suami tidak mampu memberikan zakat fitrah, istri tidak diwajibkan untuk zakat untuk dirinya sendiri. Karena dia ada tanggungan suami. Kecuali terus kok tak delok-delok wajare bojoku melas era. Itu boleh. Nah, zakat wajib harus ditunaikan selambat-lambatnya sebelum masuk waktu maghrib hari raya. Jadi masuk tanggal 2. Niku mangke ada dibagi, ada waktu jawas. Waktu jawas itu kapan? Mulai subuhnya tanggal 1 Ramadan. Niku lek jenengan membaca napa tanya jawab saya di Malang Poskomedia mesti baca itu. Tanggal 1, jadi nek jenengan melo Muhammadiyah berarti zakat fitrah boleh ditunaikan mulai Senin subuh. Gak boleh malam Senin. Kalau ditunaikan malam Senin gak sah zakatnya. Karena apa? Dia belum berpuasa. Nek melok pemerintah ya berarti Selasa subuh. Itu sudah mulai boleh takjil. Mulai wajib kapan? Begitu masuk ance-ance puasa hari raya. Begitu takbiran langsung wajib, kewajiban itu wajib ditunaikan. Nah, nanti ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu adalah mengakhirkannya sampai setelah sholat Idul Fitri, sampai jelang niki sampai jelang tanggal 2. Tanggal 2 perubahan tanggal niku kan dalam Islam perubahan tanggal itu ditentukan dengan perubahan maghrib. Mulai masuk maghrib. Nah, ini kudu dibedakan nggih. Perubahan tanggal itu ada 3 macam. Kalau Masehi itu ditentukan jam 12 malam. Hijriyah itu ditentukan dengan maghrib. Kalau lempar jumroh ditentukan dengan subuh. Jadi kalau lempar jumroh malam 11 untuk tanggal 11 gak sah. Harus nunggu subuh. Nah, berapa besaran zakat fitrah? Niki macam-macam. Ada yang dalam Lisanul Arab itu 2,1, kemudian At-Tadhib itu 2,4, dalam Mukhtasar Tasdidul Bayan itu 2,5 kg, dalam Faidul Qadir itu 2,75, kemudian ben gak rame rebutan piro sing sah, MUI kemudian menganjurkan 3
kilo. Krono ini limit minimal zakat itu sekian. Jadi umpomo Pak Kirman krono arepe lunga kaji terus zakat teng kula sak kintal sah. Digawe sapa Pak Kirman? Kula dhewe. Wah niku sah. Sah. Nah, Syafi'iyah bentuknya harus berupa bahan pokok, Malikiyah dapat ditunaikan dalam bentuk uang senilai beras putih yang harus dikeluarkan, Hanafiyah ditunaikan dengan 1 sok beras dengan konversi 3,8 kg, kemudian atau diberikan dengan senilai uang dari harga setengah sok gandum atau tepung gandum senilai 1,907 kg ya, hampir 2 kilo nih. Nah, ini. Nek coro saya itu lebih baik wakil mawon biar keluar dari khilaf. Wakil, jadi Pak Zainal, saya wakil kepada Anda untuk membeli beras dan meniatkan beras itu untuk zakat saya. Ini gue paling enak. Nah, NU dalam berfikih mengikuti salah satu 4 mazhab, sehingga dalam persoalan bolehlah mau milih yang mana itu. Kita semua ini. Nah, dalam proses kehati-hatian sebenarnya kalau Hanafiyah itu masih berpaku 3,8 itu memang konversi uang itu debatable. Hanafiyah sendiri itu memperbolehkan uang itu bukan dengan konversi beras, tapi 3,8 kg itu dari kurma. Jadi luwih larang kudune. 3,8 kg itu senilai harga 3,8 kg kurma, bukan beras. Oke. Tetapi ada pendapatnya, lek jenengan ngotot nggawe duwe, itu ada pendapatnya Syekh Mbah Khalil Bangkalan dalam kitab Matnus Syarifnya itu dia mengatakan wa yajuzu i'ta'u zakatal fitri bil qimah titik. Terus kerinciannya piye ndak ono. Karena ini kitab kecil. Jadi boleh zakat fitrah itu diberikan dengan qimah nilainya. Tapi jenengan wani napa mboten sak kersa jenengan, lek kula gak wani. Ya karena ndak ada rinciannya. Loh, orang sekarang butuh duit. Lah ya lek wonge butuh duit ya ben iku mau didol beras ya kan ngoten. Daripada kita menguangkan. Dan boleh loh seumpama sekarang zakat fitrah diberikan kepada siapa seumpama. Oh, wong kemenak iki sing utange paling akeh si A. Kita sepakati tahun ini zakat fitrah dikasihkan kepada si A semua biar dia bisa menjualnya kemudian survive setelah itu boleh. Dengan catatan kabeh mustahike sepakat. Karena dalam mazhab Syafi'i ya dalam mazhab Hanafi kalimatnya begini, boleh mentasarufkan zakat fitrah itu kepada 8 asnaf. Yang kedua, Syafi'i wajib diberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf itu siapa? Mas lali sing nerangno. Nanti ada rinciannya. Kemudian Malikiyah wajib diberikan kepada fakir miskin saja. Kenapa hadis yang tadi saya sebutkan?
faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisoim minal lagwi warrafat burine watuk matan lil masakin lan ngekei pangan wong melarat. Makanya kemudian dalam mazhab Maliki ayat inama sodako itu ditaksis. Napa lek ditaksis bahasa Indonesianya napa Pak Yai Taufik? Dispesifikasi khusus zakat fitrah digawe asnafe fakir miskin, tidak boleh yang lain. Nah, jenengan ikut yang mana terserah. Oke. Nah niki ada tadi waktu wajib, ada waktu fadilah, pemenuhannya ada waktu boleh sejak hari pertama bulan Ramadan, ada waktu makruh mengakhirkan zakat sampai sholat id selesai hingga matahari terbenam. Nah, ada waktu haram sampai kemudian napa niku masuk kepada siangnya hari raya telah berlalu sampai terbenamnya tanggal 1 niku masuk waktu haram. Kemudian nah kalau sekarang biar enak ambil Jawa saja, utamanya kalau jenengan punya saudara yang saudara itu sangat membutuhkan tapi di luar kota, maka berikan sekarang. Karena kalau sudah masuk waktu wajib malam hari raya itu hanya boleh diberikan hanya boleh diberikan di mana Anda berada. Lek malam riyoyo hanya boleh diberikan di mana Anda berada. Tetapi nek takjil ngeten iki iso dikekno sinten mawon. Nah, boleh diberikan kepada siapa saja, utamanya keluarga, karena kalau kita zakat itu pada orang lain pahalanya 1, kalau zakat itu kepada keluarga pahalanya 2. Duanya nopo? Ganjarane zakat sing loro ganjarane silaturahim. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Niki siapa yang wajib berzakat fitrah itu tadi sudah disebutkan. Nah, niki sing kula critakno wau, jika suami tidak mampu mengeluarkan zakat bagi istri, maka dia tidak wajib membayarkan zakat istrinya tersebut, dan istri juga tidak wajib membayar zakat untuk dirinya sendiri. Enak toh? Enak toh? Rasa dipotong kok file PN. Nah niatnya itu dikrentek di dalam hati wis, gak usah bahasa Arabe, niat ingsun zakat fitrah kanggo aku, zakat fitrah kanggo anakku jenenge sapa, zakat fitrah ndak boleh diucapkan zakat fitrah untuk keluarga, keluargane sapa? Engko wis kabeh gak oleh. Kemarin ada pertanyaan, bolehkah zakat fitrah itu kita berikan diberikan oleh non muslim? Jadi sak keluarga ono sing non muslim barang. Iki zakatnya keluarga. Dia tidak wajib sebenarnya. Nah, kalau diberikan ya berlaku seperti sedekah. Menurut Syafi'i, bila zakat fitrah harus berbentuk makanan pokok, karena itu bila pembayar menyerahkan zakat fitrahnya dalam bentuk uang, maka pembayar zakat harus niat mewakilkan itu tadi yang sudah saya sampaikan. Pak Zainal, aku wakil, atau Pak Haji, aku wakil tukokno beras di koperasi, nanti tolong diniatkan zakat itu atas nama saya.
menurut saya itu lebih hati-hati. Karena Nabi juga tidak pernah menggunakan mata uang. Di samping kita kan tidak mau kemana-mana. Koperasi ini yo cedek wisan, arepe mlayu nang ndi, arepe tuku beras. Wah, tuku beras. Tuku beras kali jangka. Ini attention napa promosi koperasi ini Pak Taufik barang. Ben rada pantes diarani pembina nggih Pak Taufik. Nah, waktu niat zakat, ketika orang mengeluarkan zakat menyerahkan langsung kepada penerima, ketika orang itu mengeluarkan menyerahkan kepada amil atau panitia, ketika sebelum zakat dibayarkan kepada penerima diserahkan pada wakil. Jadi ini bisa niatnya terserah. Ini ada tuntunannya, ini dalam lembaran. Dulu pernah saya sampaikan lembaran ini kepada kawan-kawan Jawa, tidak tahu dipakai atau tidak. Ini untuk ikhtiyat. Ya. Kalau anaknya sudah balik, ini kudu dijalui izin, nak zakatmu tak bayarno ya, gitu. Karena dia sudah balik. Kesulitan iki zakatku, zakatnya anakku nomor 1, zakatku nomor 2, nomor 3, ngoten pun cekap. Mulai. Lah ngoten niku. Dia wajib zakat, krono ngomongin laguun niku wau. Jadi kalau masih berupa uang, saya serahkan uang sejumlah sekian kepada saudara untuk membeli beras paket zakat seberat pinten jenengan milih piro 2,5 2,5 kilogram atau 3 kilogram untuk ini. Lah siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Nah niki ono biaya operasional. Mas Zainal hukumnya haram ngedol beras zakat fitrah digawe operasional. Gus ngeterno zakat itu kan ya butuh transport. Terus nggawe duit beras itu dijual sebagian untuk operasional, itu hukumnya haram, tidak boleh. Lah terus bagaimana operasionalnya? Yo sing titip zakat itu kudu perasaan, bro. Masa njaluk terno zakat ora ngekei bensin. Iki aku titip digawe bensine. Oleh aku titip bensin mek 5.000 ora apa-apa oleh. 10.000 oleh. Sing penting ditambahi titik didamel operasional. Nggih. Niki pancene kudu hati-hati niki. Nah, menjual beras itu hukumnya ndak ada di sini, ndak ada wis. Selama zakat belum sampai pada mustahik, kewajiban zakat belum gugur dari muzaki. Jadi kudu sampai ditompo berase. Kemarin ada pertanyaan, mustahiknya itu pergi keluar kota, terus gak iso nompo zakat secara langsung. Gimana? Ya wakil tolong ditompo. Tetapi orang yang berzakat itu statusnya ibadah gurung sempurna sampai beras itu diterima langsung oleh mustahik. Pun. Nah, niki. Siapa orang fakir, golongan yang boleh menerima zakat itu? Niki wong wedok wau, perempuan tadi tidak boleh tidak wajib zakat sendiri ditanggung suami, juga gak oleh nompo zakat karena ada dalam tanggungan suami. Sing oleh nompo zakat yang menanggung, kecuali di rumah keluarganya itu sang suami menjadi bapak rumah tangga, maka dia boleh terima zakat. Kan sekarang banyak bapak rumah tangga yang kerja
yang istri, yang suami merawat anak. Maka istri dalam posisi ini boleh menerima zakat. Tetapi kalau suami juga bekerja, maka perempuan tidak boleh menerima zakat sendiri. Orang fakir, sinten orang fakir itu? Umpama kebutuhan 1 bulan 1 juta, penghasilannya mek 300, 400, di bawah setengah, maka dia disebut fakir. Bagaimana orang miskin? Orang miskin butuh 1 juta, hanya bisa dapat penghasilan di atas separuh. 1 juta gajinya mek 750.000. Atau sekarang ini kita ini UMR. UMR itu berapa? 3 juta pinten Pak? UMR nih. 3 juta di Malang niki 3 juta lebih dikit lah. Ternyata PTT kita gajinya hanya 2 juta, maka dia disebut miskin yang boleh menerima zakat. Termasuk orang ini secara umum, jadi umpama punya Husnul, santri-santrinya ini ditanggung beliau semua makannya, sehingga kebutuhan 1 bulan itu dia butuh minimal 10 juta untuk merawat keluarga, listrik dan macam-macamnya krono gratis. Nah, dia disebut berhak menerima zakat meskipun gajinya sudah 8 juta, 9 juta. Karena belum sampai 10 juta, kebutuhannya 10 juta. Jadi fakir, orang yang disebut miskin itu dia tidak bisa mendapatkan gaji sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari. Paham ya? Nah, kira-kira apa ini miskin apa mboten? Kemudian amil. Amil ini berbeda dengan panitia zakat. Panitia zakat gak wajib, gak oleh nompo fitrah. Nggak boleh nerima zakat karena amil itu adalah man istakmalahul imam. Wong sing dipekerjakan oleh imam, PNS contohnya. Nah, kalau ada PNS atau bukan PNS, tapi ditunjuk oleh pemerintah Basnas, maka dia boleh nerima zakat. Lah ono Mas Zainal dadi amil, tapi gajine urono dadi amil, dia tidak boleh nerima zakat. Jadi amil yang berhak menerima zakat adalah amil yang tidak digaji pemerintah, dikongkon pemerintah, tapi ora digaji oleh njopo zakat. Jadi lek koyok prejengane Mas Janji ora oleh njopo. Nah, niki krana PNS, kecuali nek saking kepingine nampa zakat metu tutuk PNS. Nah. Oleh Kemudian yang selanjutnya mu'alaf. Siapa mu'alaf itu? Orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, tapi nyar-nyaran masuk Islam. Tetapi dia butuh dikuatkan hatinya. Lah niki ada yang salah kadang-kadang mlebu Islami tahun 80 nganti saiki ngaku mu'alaf terus niku. Niku wis gak mu'alaf niku wisan. Wis expired niku. Atau pemimpin suatu kelompok yang kalau seumpama dia diberi, itu dia bisa diharapkan masuk Islam. Atau orang yang memerangi orang kufar, bugot. Niku orang bugot, seumpama dulu itu ada GAM gitu, atau sekarang ada KKB, biar dia lulut gelem ber-Indonesia, terus kita kasih zakat, itu boleh. Ini budak dilewati karena sudah tidak ada. Lah ini yang paling penting. Niki krono
bolo-bolo niku jarene lek gak utang gak gaul. Orang yang mempunyai hutang dengan syarat dia berhutang tidak untuk keperluan maksiat. Yang pertama, niku ndak selalu untuk kebutuhan diri sendiri. Seperti tadi saya sampaikan, seumpama Pak Yai Taufik, Pak Yai Zainal itu gelut, rebutan santri umpama. Kemudian untuk berdamai, saya butuh uang untuk kemudian mengatakan ke Pak Yai Taufik, ini sodakoy Mas Zainal. Terus Mas Zainal tak kayak duit, ini sodakoy Mas Taufik, dadilan rukune. Lah uang yang saya ambil itu kalau saya berhutang karena untuk mendamaikan dua orang, niku kula oleh entuk zakat sebagai gharib meskipun saya kaya raya. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua kelompok. Utawa orang yang berhutang karena niat ingsun bangun masjid. Tapi niki utangnya kudu tenanan. Tenanan artinya ngene, nanggung tenanan. Pak Yai Subhan ngomong, masjid itu aku sing nanggung bangunane. Dikailah zakat. Bareng mari dikai zakat, ternyata zakatnya gak iso nutupi utang masjid. Terus ditagih mbek takmir liyane, Pak, waduh, saiki wis gak tak tanggung, nanggungnya mau. Ndak boleh. Jadi rekayasa nanggung itu ndak boleh. Nanggung ya hakikatnya nanggung tenanan. Aku sing nanggung, maka dia boleh menerima. Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, niku wau termasuk keperluan santri-santrinya. Orang yang menanggung seseorang, dia berhak menerima zakat jika dia tidak mampu membayar hutang dan hutang yang harus dibayarnya sudah jatuh tempo. Ono Mas Zainal utange wake, terus tak omong, tak tanggung aku Pak Zainal. Tibae aku gak kuat bayar. Jatuh tempo pisan, saya boleh menerima zakat. Itu. Nah, kalau mengikuti mazhab Syafi'i boleh diberi fitrah, tapi kalau mengikuti mazhab Maliki harus fakir miskin. Nah, kemudian sanes Ibnu Sabil. Sabilillah niku sinten orang yang sukarelawan yang berperang di jalan Allah, tapi gak dikaji. Zaman dulu itu laskar ngoten niku. Laskar Sabilillah, laskar Sakera, macam-macam. Itu karena dia tidak dikaji, dia boleh menerima zakat. Nah, tetapi karena sekarang nggak ada, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sabilillah itu juga sabilul khair. Dikekno kiai, dikekno ustadz, guru ngaji, ngoten. Nah, tetapi itu pendapat lemah. Jenengan melok monggo, gak melok alhamdulillah. Kemudian Ibnu Sabil yaitu umpomo Mas Janji lontang-lantung lunga nang Jakarta kentekan duit, dia boleh nerima zakat. Tetapi tidak boleh lontang-lantungnya itu karena umpama mari diseneni bojone terus minggat. Gak ngerti arah. Jadi orang yang tidak tahu pergi tidak tentu arah itu tidak bisa disebut Ibnu Sabil. Syarat-syarat penerima zakat harus terpenuhi. Islam, bukan orang kaya, bukan orang yang dicukupi niku wau. Jadi memberikan zakat kepada yatim piatu itu Pak Yai Zainal mboten angsal. Kalau yatim piatu itu ditanggung oleh orang, jadi Muhammadiyah itu jadi ada di panti asuhan kan ditanggung murabinya yang ngrumati, Pak Ustadz, pengasuhnya. Ya kalau mau beri zakat yang dizakati pengasuhnya bukan yatimnya. Anak juga tidak boleh dizakati.
kalau jek ditanggung. Mas Rudi masih wis gawedhe ngene. Kok jek ditanggung wong tuane, dia tidak boleh nerima zakat. Pun, nah tetapi dalam mazhabnya Hanafiyah itu memberikan kepada non-muslim yang memang benar-benar membutuhkan, itu ada yang mengatakan boleh. Termasuk kepada tarikus sholat, orang yang nggak tahu sholat. Itu ada yang memperbolehkan. Tapi nek pendapat kuat 3 mazhab mempersyaratkan kudu sholat. Sing gak sholat gak oleh nompo. Pun sampai di sini ada yang tanyakan atau paham semua? Alhamdulillah. Ya silakan Pak. Ya siap. Yes. Ambil zakat Oke. di masjid, sholat, bahkan di rumah-rumah gitu ya. Nah, Siap. itu seperti apa hukumnya, kemudian untuk legalitasnya biar itu menurut hukum itu sah seperti apa juga gitu ya. Oke. Panitia zakat tidak boleh, tidak bisa disebut dengan amil. Kalau kepingin disebut amil harus daftar UPZ dari lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Boleh ke Basnas, boleh ke Lazismu Muhammadiyah, boleh ke Lazisnu, boleh kepada dompet duafa, boleh ke rumah zakat, boleh kepada lembaga zakat lain. FOS. Pokoknya yang tergabung dalam FOS yang sudah terdaftar. Niku dia harus mendaftar sebagai UPZ dan niku ono SK nih. Jadi umpama UPZ masjid jenengan terus ono SK nih Pak Yai Ahmad Hashim, Pak Rudi. Sing oleh njupuk, sing oleh dapat bagian yang ada di SK itu. Sing liya-liyane gak oleh, Bro. Lah yo nopo sing rewang-rewang, yo amile kudu welas gak dibagi-bagi pisan. Begitu nggih. Jadi panitia zakat itu tidak bisa disebut sebagai amil, yaitu man istakmalahul imam, itu jelas penjelasannya adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Gak ditunjuk pemerintah njupuk zakat niku ilegal. Sampun temale. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gus ini menanyakan terkait dengan niat zakat. Yang mana istri dan putra putri kan kewajiban suami untuk zakat. Nah, tanggung jawabnya. Nah, ini pengalaman beberapa tahun yang lalu suami saya pas tugas di luar pertama di luar di Sulawesi makan. Nah, itu saya bingung bagaimana niatnya untuk zakat fitrah ketika beliaunya di luar, tapi kan berasnya adanya di rumah gitu. Itu solusinya pripun? Saya waktu itu tanya ke beberapa teman, itu adanya hubungan yang ini tanya yang afdol itu bagaimana, yang sah itu bagaimana untuk membacakan niat zakat fitrahnya untuk istri dan putra putrinya itu bagaimana? Itu kemudian yang kedua saya masih rancu dengan horin tadi yang dikatakan horin dengan kriteria yang tadi beberapa macam itu, apakah ada kriteria atau kan istilahnya horinnya bagaimana yang berhak untuk menerima zakat? Insyaallah dua itu terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kena Mas Zainal langsung. Mas Zainal, aku diamanati bojoku
iki zakat kanggo bojoku, kanggo aku lan kanggo anak-anakku. Si A, si B, si C. Beres. Iya, suami ditelepon dulu. Pak, niki zakate diwakilno kula niate. Iya wis, sikat. Pun. Kemudian orang yang berhutang, ini ketentuannya persis dengan yang ini. Orang yang mendamaikan. Hutang karena mendamaikan. Jadi umpama jenengan biasanya salam tempel nang ngene Pak Yai Taufik mbek Pak Yai Zainal iku pantese pira sih? Ben wong iku lulut atine 1 juta, Mam. Maka saya butuh uang 2 juta. Padahal apa tukine gurung metu. Gajine ya wis entek. Tapi iki lek gelute dijarno, ini akan terjadi perang bubat. Nah, akhirnya selaku upaya saya mengupayakan mendamaikan, nyeleh duwe nang koperasi, terus Pak Yai Taufik salame Mas Zainal njaluk sepuro, iki sodakoe Mas Zainal. Saya juga bilang begitu dengan yang sama kepada Mas Zainal, ini dari Mas Yai Taufik begitu. Lah, karena saya utang 2 juta untuk itu, saya boleh berhak menerima itu zakat. Kriterianya itu, pokoknya dia berutang untuk menyegah permusuhan dua belah pihak. Meskipun dia kaya raya, karena dia, niku istilahnya ngeten, agama itu mensupport orang yang mengupayakan perdamaian. Nah, ini guys yang pertama. Yang kedua, agama itu mensupport orang yang ingin merawat kebutuhan bersama. Kebutuhan masjid, kemaslahatan yang lain, umum ngeten umum ini. Sakniki niki prakteke nek njupuk napa SK nang Kanwil sing bayari kula, nyodakoi kula. Lah pas sing digawa Mbak Yuni entek. Utangi sik lah Mbak Yuni. Ojo dijaluki arek-arek. Utangi dhisik, saya yang nanggung. Maka saya bisa disebut gharim. Meskipun kepala kantor Kementerian Agama Kota Malang. Ngoten. Paham nggih? Karena saya menanggung hajat orang banyak untuk menjaga integritas. Nah, itu boleh saya menerima zakat. Atau pancene wis gak duwe-duwe, mangan kangelan, utang, gak iso bayar, itu kita boleh ngambil zakat. Atau sing nanggung niku wau, ya ketentuannya itu 1, 2, 3, 4, ada 4 ketentuan. Oke, jelas nggih? Ya. Jelas niku dijejeli gelas. Monggo Bu Mia. Terima kasih sekaligus. Apakah ada batasan waktu secara spesifik orang tersebut disebut mu'alaf? Karena kita tahu sekarang banyak sekali mu'alaf dulu. Ada batasan waktu khusus kan? Oke. Seharusnya mu'alaf itu ya wong sing tas mlebu Islam. Lek wis pirang-pirang tahun ya batasannya orang itu bisa paham pasolatan itu seperti apa. Paham kewajiban-kewajiban itu seperti apa, ya sebatas itulah. Nah, memang masalah kita ini adalah kita ini tidak punya mekanisme untuk merawat mereka. Nah, jadi kalau orang baru masuk Islam itu bagaimana cara merawatnya, kita tidak punya mekanisme. Itu pun kalau ada santunannya itu tidak selalu ada. Nah, seharusnya ada pembinaan melekat. Nah, pembinaan melekat itu juga seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah harus berdiri di semua agama. Ya, dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Jadi memang batasannya ya tidak boleh lama-lama, sampai berpuluh-puluh tahun itu kan
itu sudah tidak mualaf lagi. Kamu masuk Islam tahun berapa? Tahun 2000. Sekarang sudah 22 tahun. Sudah cukup lah untuk memahami itu. Umpama dhewe sekolah nang kene min MTS man itu jek sosok ngoten. Karena sudah 22 tahun. Ngoten nggih, ada lagi? Sampun? Yang lain yang kemarin ditanyakan Pak Akib. Yang ditanyakan Pak Akib kembali. Gus, kemarin Pak Akib tanya terkait tentang status sebagai hamil ketika menyalurkan di luar ketentuan, itu apakah boleh gitu? Maksudnya di luar ketentuan tadi di bulan Batas waktu. Batas waktu. Lewat batas waktu tetap meskipun hamil itu tidak boleh. Jadi hukumnya asin itu jawabannya ada di Malang Posko Media edisi besok. Itu orang yang melewati sampai maghribnya tanggal 2 dia disebut asin, maksiat. Kalau tidak dipenuhkan zakatnya. Jadi sebaiknya ya takjil kalau kerepotan malam hari raya. Ya, jadi tidak boleh kemudian tidak bebas utang apa ae. Iya, utang apa ae jenengan. Wis jelas utang ndak kemudian meskipun utang sepeda motor nang ngene Mbak ini kan yo dimanfaatkan. Hutang apa saja kalau punya hutang. Meskipun untuk kebutuhan tersier karena memang di situ kalimatnya hutang. Dengan apalagi kalau sudah jatuh tempo dan tidak iso bayar. Sampun, ada lagi? Apa Mbak? Oh Pak Qadir, ya silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama itu mengenai toleransi di masyarakat karena kita merupakan orang beriman ketika itu panitia zakat itu telah berjalan lancar. Ketika itu ada beberapa orang non-muslim yang seakan-akan dia itu kepingin mendapatkan hasil zakat tersebut. Terus solusi yang perlu kita lakukan itu gimana? Apakah itu kasihkan yang berhak menerima kita kasihkan seperti adil? Nah setelah itu kita berikan kepada orang non-muslim itu rasa toleransi di antara umat beragama. Nah yang kedua, batas daripada anak yatim itu umur berapa yang perlu kita kasih santunan tersebut atau menangis. Pertama, zakat itu ibadah. Dalam hal ibadah tidak ada toleransi. Zakat itu ibadah. Jadi jenengan nekani upacara keagamaan orang lain dengan alasan toleransi salah. Kecuali kalau pada saat seremonial. Kaya lek umpama salat Id ngoten niku acara makan-makan halal bihalale ngundang mboten napa-napa. Salat Id kebersamaan ayo salat Id bareng-bareng mboten oleh. Ya, sekali lagi itu kalau mengikuti mazhab 3 mazhab itu tidak boleh disalurkan kepada non muslim. Yang memperkenankan hanya Hanafiyah. Tapi lek jenengan rekayasa umpama wis hakku tak kekno wis. Ya itu haknya sampean. Aku berhak mendapatkan zakat wis tak tompone tak kekno. Boleh. Seperti daging kurban kulit itu tidak boleh dijual. Tapi kalau kulit itu wis kulitnya PN Mas Zainal. Terus Mas Zainal, iki terus kulit tak gawe apa iki? Arepe tak gawe kerupuk kok ya angel men ngolahe. Wis tak dol. Ya haknya Mas Zainal karena dia menjual setelah itu menjadi hak dia. Begitu juga fitrah seumpama jenengan sudah nompo terus jenengan kek non muslim
hak sampean itu boleh. Ya. Oke. Yang nomor loro wau napa? Oh, yatim. Yatim itu balik. Yatim itu bukan mustahik loh. Yatim itu bukan mustahik zakat. Kecuali yatim itu mandiri. Dia memang bekerja sendiri, nguripi awake dhewe, dia berhak zakat. Pokoknya intinya ngeten Pak Qadir. Kalau kita ada di dalam tanggungan orang lain tidak boleh menerima zakat. Sing nanggung sapa? Kan sing nanggung iki narek dalanan wong. Tapi sregep salat wis kae ono. Boleh. Napa? Loh, mboten ndelok anake PNS utawa bukan anake PNS. Dia masih ada di tanggungan orang lain apa ndak? Ngoten lho. Lek ditanggung wong liya meskipun anake PNS, lek ditanggung mbek wong liya, ditanggung ibuke setelah itu mama. Ya kalau mau memberikan, berikan ibunya kalau memang dalam keadaan tidak punya. Yang boleh menerima adalah pengampunya, bukan yang diampu. Paham ya Pak Qadir? Oke. Batasnya yatim itu nopo? Balik. Boten sepanjang masa. Yatim piatu Pak sepanjang masa. Kulon yatim piatu berarti. Wah, Pak Yai. Oke. Sampun ada lagi? Apa tadi Mbak Diana mau nambah? Iya. Sunnah. Jadi seumpama seorang istri itu mengeluarkan zakat, krono gak dizakati bojo lanang, dia dihukumi sunnah menzakati diri sendiri. Lek zakati bojone pisan iku sedekah bojo wedok. Boleh. Boleh. Tapi status hukumnya menjadi naik. Jadi koyok kula panjenengan ini loh, mengeluarkan zakat. Kita ini setiap bulan dipotong zakat profesi kan? Kan seharusnya kalau zakat itu zakat uang itu gurung wajib. Nompo, tapi kita sudah mengeluarkan, boleh. Sebelum wajib kita mengeluarkan itu hukumnya boleh. Ya seperti sekarang fitrah. Saya kula ini malah wis bayar fitrah kula ini. Sudah saya selesaikan pembayaran fitrah saya di waktu Jawas. Karena sudah masuk Ramadan dibayarkan. Najan umpama sesuk mati ngono kula. Ya wis dadi amal sudah. Meskipun saya tidak terkena hukum wajib. Orang yang tidak wajib itu kok menjalankan itu menjadi sunnah. Kebaikan itu. Sampun, malih? Ya, monggo Pak Farid. Ini berkaitan dengan pembagian zakat fitrah di madrasah-madrasah. Karena biasanya madrasah itu menghimpun zakat dari siswa. Kemudian diberikan lagi kepada siswa yang dianggap oleh madrasah kurang mampu. Padahal anak-anak ini kan di bawah tanggung jawab orang tuanya. Ini kok diberikan kepada siswa kembali, bukan kepada orang tuanya. Bagaimana prakteknya seperti ini? Dikembalikan ke orang tuanya. Jadi pada kenyataannya diberikan di madrasah ke anak-anaknya, bukan ke orang tuanya. Oh, wakil. Dados saged ngeten, akadnya tinggal dirubah. Nah, matur sama bapak. Bapak niki zakate si A diberikan kepada saya, atau bapak ini dari sekolah jenengan diparingi hak zakat, boleh. Wakil, anak itu menerima wakil boleh. Selama ini kan tidak ada akad langsung anak. Lah niku mboten lek
Hitungane jek belajar mboten napa-napa, pokoke gak balik dhewe lho nggih. Lek balik gak sah niku wau. Kadang kan dikumpulkan ya memang nggak cocok. Cuma kadang-kadang ada beberapa anak nantinya mereka karena merasa di madrasah itu ada perintah untuk bayar zakat, kadang juga kadang-kadang ada yang kembali ke anak itu, tapi nggak tahu apakah tadi ini milik anaknya atau tidak. Lah niku lek balik, kalau zakatnya balik boten sah. Nggih, niku makanya kudu hati-hati dilabeli aja jeneng. Zakat fitrah dari sinten. Niku eco. Lah niku memang butuh edukasi Pak Farid. Termasuk kurban barang itu juga butuh edukasi. Kurban itu kambing itu kan hanya boleh untuk satu orang. Dalam mazhab Syafi'i, jangan dicampur adukkan. Dalam mazhab Hambali beda lagi. Dalam Syafi'i itu kambing untuk satu orang. Lah ya napa terusan mengedukasi orang anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kon urunan. Terus dikon niat uang ini dihadiahno ke Pak Farid. Pak Farid pas mbeleh iki ganjarane tak hadiahno wong sing sedekah nang aku. Wis entuk ganjaran. Nah niku napa iso direkayasa ngoten. Wis Gusti Allah niku gak patek oboto mbek ibadah kita, dadi enak Gusti Allah. Sampun nggih? Nomor nggih? Ya, silakan. Ada di sini orang perumahan sholat id itu punya tadi kan sudah dijelaskan. Kalau diberikan setelah sholat id niki ada waktu wajib, ada waktu makruh, nanti ada waktu haram. Kalau sampai setelah sholat id, selesai sholat id, itu berarti dia makruh. Lah yo nopo? Saiki kula takon teng jenengan. Umpama wis hari kedua nembe eling, Masya Allah aku kurang bayar zakat. Ya nopo? Terus diwakfu terus gak ditokno. Oke. Jadi kalau seumpama kita terlewat sampai tanggal 2 lupa bayar zakat fitrah, kita tetap wajib mengeluarkan karena itu terhitung hutang. Cuma kena hukum haram niku mau karena melewati tanggal 1. Sampun? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Niki cek pirang slide nih kurang mari nih. Oke, gimana? Dalam prakteknya biasanya di sekolah itu kan mengajarkan anak-anak berzakat. Itu kan jelasnya biasanya dicampur. Misalnya ada satu anak yang saya 3 kilo, mungkin ada 3,5 kilo dan lain sebagainya. Itu biasanya oleh sekolah dicampur. Dicampur kemudian untuk pembagiannya itu disamaratakan, misalnya jadi 3,5 kilo. Nah itu dalam pencampur itu bagaimana? Ngeten, sekali lagi. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, zakat batin. Zakat fitrah itu adalah zakat batin. Zakat itu dibagi 2, zakat batin dan zakat zahir. Kalau zakat batin itu sebenarnya tidak butuh amil. Fungsi amil hanya sebagai wakil untuk menyalurkan. Makanya dalam mazhab Maliki
untuk fitrah, amil tidak dapat bagian. Saat niki saya umpama wakil kepada Bumia. Bumia, saya minta tolong diberikan terong. Tiba-tiba datang ke saya sambal terong, sak lawuhe, sak segone. Ini kira-kira boleh atau tidak? Saya wakilnya untuk wakil membeli terong. Terus jenengan olah pisan, terus tak olah no pisane sak nolek dimasak dhewe ngomong. Jenengan punya inisiatif begitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Wakil itu hanya boleh kayak kita ini, Mbak Ika, terus kawan-kawan keuangan. Statusnya sebagai apa? Wakil pemerintah untuk mengelola dana negara. Gak ono anggaran MOS, terus sampai jupuk digawe tuku MOS titik. Gak ono laporane pisan. Boleh atau mboten? Lah, ya begitu kuwi yang namanya wakil. Wakil itu tidak boleh melampaui kewenangan, termasuk mencampur zakat, beras zakat, dicampur diublek, apalagi terus penerimanya ya anak-anak lagi, lalek kecampur. Kalau itu statusnya cuma edukasi, tidak apa-apa. Edukasi tapi ojo diniati zakat. Tapi lek terus diniati zakat, oh anakku sing iku wis bayar zakat di sekolahane, buyar niku. Nah, niku bahaya. Makanya nek kula niku zaman sekolah dikon bayarno zakate anak-anak, tak niati sedekah niat sedekah ae. Nanti zakat sesungguhnya kita salurkan sendiri. Karena kadang-kadang guru gak paham. Tidak boleh mencampur adukan itu karena melampaui kewenangan. Tidak boleh. Ya, makanya termasuk Pak Zainal Mangke, berasnya si A, si B itu dilabeli, ditulisi. Nanti agar tidak balik. Umpama Mas Tono utange akeh, yo wajib bayar fitrah, yo oleh nrimo fitrah. Ngetokno titip nang Mas Zainal bareng dibalekno yo berase dhewe gak sah fitrahe Mas Tono. Nah ini kalau dicampur beras yang kembali itu mek sak ler mawon. Gak usah akeh-akeh. Sak ler niku napa? Satu sak upo situk tok niku yang kembali ke kita. Fitrah kita otomatis langsung ndak sah. Ngoten nggih? Nggih. Kawan-kawan liyane niki wis. Napa? Apa tuh? Iya. Ya, kapan-kapan kita bahas zakat mal. Siap. Kapan-kapan kita bahas zakat mal. Karena apa? Ngeten, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, baik hati dan tidak sombong. Zakat niku yang wajib dipenuhkan pada hari raya hanya fitrah. Yang zakat mal, zakat perdagangan, zakat lain-lainnya tidak dibatasi di hari raya. Jadi ngomong ngeten, gambaran kecilnya, Pak Kirman duwe 10 juta. 10 juta niki mulai kapan? 1 Januari. Maka wajib dizakati sesuai dengan nopo hitungan nisabnya nopo perak itu 543,35 niku wau. Perak niku dikalikan harga perak sekarang berapa? Karena 13 atau 15 atau 10, berarti kalau 10.000 turun berarti kan cuma sekitar 5 jutaan. Lah, berarti kalau 10 juta kan berarti sudah masuk nisab. Uang itu meneng gak obah-obah selama 1 tahun, maka wajib bayar zakat malnya pada tanggal 1
Januari. Mboten kudu ngenteni riyaya. Dadi nek gurung wayahe wajib terus pas riyaya golek momen wis menisan niku oleh. Ngoten. Tetapi tidak. Dan ini yang harus dipahami bersama mumpung eling. Zakat niku kudu didudono lho nggih. Gak oleh modele momo Mas Zainal duwe utang aku duit 100 juta, aku harus mengeluarkan zakat 100 juta. Moro-moro aku wis tak niati sing Ndek Mas Zainal iku zakatku, gak oleh. Gak boleh. Jadi harus ada proses, wis Mas Zainal golek osilian 100 juta sih. Untuk duit 100 juta, wis iki 100 juta tak gawe zakatku nang sampean. Bayarno utangi sampean. Niku angsal. Tapi kalau kemudian hutang yang ditanggung kita terus kita ngarang-ngarang dewe, wis tak niati zakatku, boten angsal. Ada SOP-nya Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Wong gawe surat keterangane ono SOP apa meneh. Nah niki pun adzan. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kapan-kapan kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.